Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Siti Saadah Nurul Islami, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya guru ekonomi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kabupaten Karawang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran pada materi pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dan unsur pengaman rupiah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Mangga. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau misalnya kalian semua dalam keadaan baik ya. Hari ini masuk semua? Enggak. Ya udah. Sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nah, untuk presensinya, silakan kalian keluarkan handphone kalian. Kita untuk presensi menggunakan Google Form ya. Ya, Bu. Silakan kalian scan barcode di depan untuk membuktikan kalian hadir hari ini. Sudah selesai presensinya? Sudah. Jadi siapa yang nggak masuk hari ini? Saya Budin sama? Berarti dari 25 peserta didik, 23 hadir dan 2 orang tidak hadir. Tugasnya kenapa? Saya Budin. Sudah, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan saya Budin lekas sembuh ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian cek dulu di bawah apakah masih ada sampah. Tidak ada. Yang piket hari ini siapa? Cus? Oke, jujur ya buat yang piket hari ini sudah. Sebelum masuk ke dalam kegiatan ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Benar sudah? Sudah. Kalau misalnya sudah, bagaimana perasaan kalian saat ini? Yang mana? Yang mana yang besar? Nomor 2? Nomor 4. Kalian dalam keadaan good ya? Ya. Mudah-mudahan mood kalian masih bisa bertahan sampai akhir pembelajaran. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari pembelajaran yang kemarin. Sebelum Ibu mulai, ada yang masih ingat gak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Benar sekali, alat pembayaran tunai. Kok dari alat pembayaran tunai yang kayak gimana?
Deal ya, biro. Ada QR benar? Debit card? Credit card? Ya, berarti kalian sudah tahu kemarin kita membahas tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Untuk pertemuan kali ini kita juga tidak jauh-jauh berbeda dengan apa yang kita bahas minggu kemarin. Sebelum ibu mulai masuk ke dalam pembahasan, ibu akan melaksanakan dulu pretest ataupun penilaian awal supaya ibu mengetahui kemampuan awal kalian sebelum ibu membahas materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk soalnya silakan kalian barcode lagi di depan. Kerjakan, ada 5 soal yang harus kalian jawab. Silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, 5 menit kerjakan dari sekarang. Kalau udah selesai angkat tangannya ya. Sudah? Oke, sudah selesai siapa? Oke, sebagian belum ya. Kita tunggu ya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Nah, itu nilai yang kalian peroleh sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran. Nanti kita lihat di akhir pembelajaran apakah ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Tadi kita membahas tentang materi alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, sebelum ibu menjelaskan lagi, ada yang tahu nggak? Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Bank sentral atau bank? Indonesia. Terus yang kedua? Republik. Gambar apa? Gambar uang, kalian semangat ya. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian apakah ada hubungannya nggak sih kedua lembaga tersebut dengan uang? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangannya. Oke, Indonesia, silakan. Bank sentral memiliki hak tunggal dalam mencetak uang, Ya. dan Republik dengan bank sentral untuk mencetak uang dan menghasilkan uang. Oke, iya, tepat sekali ya. Kita minta applause dulu buat Indonesia. Bahwa di sini kenapa ada kedua lembaga ini? Kedua lembaga tersebut merupakan asal muasalnya uang yang kalian pegang. Yang kedua, apakah kalian bisa membedakan kedua gambar di sini? Apakah bedanya apa? Kenapa disebut uang palsu dengan uang asli? Nah, kalau misalnya ibu tanyakan, yang sebelah kanan uang asli atau uang palsu? Yang sebelah kiri? Asli. Kenapa itu disebut uang asli? Karena bukan uang mainan. Ya, jadi kalau misalkan kalian jeli di gambar yang pertama itu ada tulisan uang mainan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan uang di jalan, asik nemu uang tapi ada tulisan uang mainan kita, itu adalah uang palsu. Dari keempat gambar tadi, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak? Kita akan belajar tentang apa? Nah, jadi untuk pertemuan kali ini lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang pengelolaan uang rupiah. Oleh siapa? Oleh Bank Sentral. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan uang rupiah. Di sini ada yang mau membacakan nggak buat ibu tujuan pembelajaran kita itu apa? Oke, Neng Eka, silakan. Tujuan pembelajaran kali ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPACK beserta peserta didik diharapkan satu dapat menganalisis dan menyajikan informasi dari data-data yang diperoleh tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Yang
kedua, dapat menganalisis dan menyajikan informasi dan data-data yang diperoleh tentang unsur pengamat uang rupiah. Oke, terima kasih buat Neng Eka yang sudah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi bisa kita simak semuanya, silahkan. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian itu nanti akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, kalau misalnya pembelajaran problem based learning, jadi kita nanti akan berdiskusi membahas satu permasalahan yang ada di lingkungan kita. Nah, apa itu? Yang tadi yaitu uang asli dan uang palsu. Jadi pembahasan yang kita bahas itu tidak jauh-jauh tapi ada di lingkungan kita sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ketika kita menggunakan problem based learning, yang pertama yang harus kalian tahu adalah bagaimana kita harus menganalisis pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Yang kedua, kita menganalisis unsur-unsur pengamat uang rupiah. Jadi untuk pertemuan kali ini ada dua pembahasan inti yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengelolaan uang rupiah. Yang kedua ada unsur pengamat rupiah. Nah, untuk pembelajaran kita, kalian masih ingat gak KKM-nya berapa? 70. Kriteria penuntasan belajar ekonomi itu 70. Jadi tadi yang mendapatkan nilai di bawah 70 berarti kalian belum tuntas mencapai KKM. Untuk penilaian nanti ada penilaian dari segi pengetahuan yang tadi kalian pretest dan nanti akan ditutup oleh post test. Terus ada penilaian kelompok, itu penilaian keaktifan kalian di diskusi. Ada juga presentasi dan yang terakhir ada penilaian sikap kalian. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, kita itu akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Nah, sebelum Ibu membagi menjadi 5 kelompok, Ibu mau nanya dulu, kita bagi dari awal apa kita menggunakan kelompok yang minggu kemarin? Yang kita mau ganti? Kalau misalnya ini kesepakatan kita, silakan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing sekarang. Sudah. Oke, kalaupun misalkan sudah, untuk handphonenya silahkan kalian simpan dulu, nanti bisa digunakan ketika kalian berdiskusi. Nah, untuk tugasnya di kelompok ini nanti Ibu akan menayangkan satu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita tentang peredaran uang palsu. Ini tepatnya Ibu ambil berita dari Bandung. Jadi nanti silahkan kalian lihat videonya, kemudian nanti kalian cari kira-kira permasalahan yang kalian bisa ambil dari video tersebut itu apa. Kalian tuangkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan itu kalian tuliskan di dalam LKPD. Sebentar Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah menerima LKPD semuanya? Sudah. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya. Di sana ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa sumber belajar yang bisa membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Mulai dari membarcode atau bahkan ada link yang bisa kalian cari untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Untuk nomor 1, kita akan melihat dulu di sini ada satu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Di sini Ibu sudah menyediakan ada video dan ada artikel. Untuk artikel bisa kalian scan di LKPD kalian. Untuk video kita akan tonton bersama-sama ya. Nah, kalian analisis dan cari permasalahan sebanyak-banyaknya dan kalian tuangkan di dalam LKPD berbentuk pertanyaan. Paham sampai sini? Oke. Silakan perhatikan. Barang terungkap setelah si pengganda mengaku mendapatkan uang palsu dari pembeli. Berkat laporan data, polisi berhasil menangkap 2 tersangka pengedar uang palsu. Tapi kan ada ibu-ibu dari beberapa
Untuk masuk mencatat Rupiah ini hewan dari sebuah kelompok jika menang Bandung Jawa Barat dan antara uang 100.000 ini teman asli dan warga negara Bandung melalui palsu. Tidak hanya di wilayah Jakarta, dari uang palsu juga terjadi menahan kegiatan. Atas dalam pengakuan tersebut, polisi menjadikan hasil serius pembelian yang diduga telah memasukkan uang menggunakan mesin pencetak. Kepada ditangkap saat transaksi menggunakan uang palsu di kawasan Kampung Batubara. Tidak hanya mencatat 100.000, tersangka yang juga mencetak uang palsu dengan mencatat 50.000 rupiah. Berikan diberi lapor kumpul di maksud yang dibuat kelas uang 27.000 kemudian tidak akhir sekarang saya cek palsu ini lah palsu ya itu saya Gimana? Sudah kalian mendapatkan pertanyaannya? Sudah. Silakan pertanyaan yang kalian dapatkan itu silakan kalian tuangkan di dalam data PD dan dituliskan sebanyak-banyaknya ya. Dan untuk nomor 2 silakan kalian nanti ambil hipotesisnya. Sebelum menulis LKPD, Ibu meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Silakan. Di sini di dalam amplop ini ada beberapa nominal uang di dalamnya yang harus kalian analisis unsur pengamannya. Nah, setiap kelompok nanti akan mendapatkan nominal yang berbeda. Jadi silakan pilih. Ayo. Gak apa-apa. Jadi silakan dibuka dan tunjukkan ke kelompoknya kalian membahas nominal berapa? 2.000. Wow. Terus kalau kelompok 3 5.000, kelompok 4 kelompok 5 10.000 ya. Silakan dibawa ke kelompoknya untuk dianalisis, bukan untuk dijajankan. Silakan ya. Untuk menganalisis unsur pengaman rupiah itu bisa kalian tuliskan di nomor 3. Untuk mengetahui unsur-unsur pengaman rupiah, di sana di LKPD kalian telah disajikan satu modul pembelajaran untuk membantu kalian. Ibu akan tampilkan dulu modul pembelajarannya. Nah, nanti ketika kalian membarcode halaman 3 yang ada modul pembelajaran, di sini ada tampilannya berupa pengelolaan rupiah dan unsur pengaman rupiah. Jika kita lihat, ini bisa dijadikan sumber pembelajaran buat kalian selain dari video artikel yang sudah Ibu tuangkan di dalam LKPD. Nanti silakan ketika kalian barcode akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Silakan kalian buka di perangkat kalian masing-masing. Kemudian kalian tuliskan tugas kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Mulai dari sekarang. Di sini ada salah satu alat detektor uang asli dan uang palsu. Silakan kalian pakai dan gunakan ke depan ya. Kalau wajah silakan secara bergantian. Beda kan? Beda.
Jawabannya apa? Jawabannya silakan aja temen. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau misalkan sudah selesai, kita beranjak ke sikap selanjutnya, yaitu mengembangkan hasil karya. Jadi nanti silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sebelum itu, silakan kalian bagi di kelompok kalian siapa yang berperan sebagai moderator, pemateri, dan nanti yang tanya jawab. Bisa dipahami? Oke. Siapa yang mau tampil duluan, Jun? Kelompok 3? Ya. Oke. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Kita berikan aplaus dulu buat kelompok 3. Ya, nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengelolaan uang rupiah dan unsur pengaman rupiah. Di sini saya Reisha Jalwardia sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Rina sebagai pemateri dan Repa juga Eka sebagai pemateri. Silakan Rina untuk menjelaskan. Berdasarkan artikel dan tayangan video mengenai permasalahan peredaran uang palsu di lingkungan sekitar, identifikasikanlah permasalahan serta buat rumusan masalah yang terkait permasalahannya. Maraknya peredaran uang palsu. Buatlah dalam bentuk pertanyaan. Pertama, apa yang membuat seseorang mencetak dan mengedarkan uang palsu? 2. Bagaimana dampak uang palsu terhadap perekonomian? 3. Bagaimana cara kita mengetahui uang kita asli atau palsu? 4. Apa hukuman bagi yang mencetak uang palsu? 5. Ketika kita mendapatkan uang palsu, apakah ada penggantinya? Terakhir 6. Kemana kita harus mengadu jika mendapatkan uang palsu? Ataupun palsu, kita harus mengenali unsur-unsur pengaman rupiah. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pengaman pada uang kertas rupiah. Ini adalah cara kita melihat keaslian uang pecahan. Contohnya di sini ada uang pecahan Rp5.000. Dilihat, 1. Gambar pertama, Dr. Kiai Haji Idham Khalid. 2. Nominal pecahan Rp5.000.
3. Benang pengaman. Diraba, terasa kasar pada bagian tertentu. 5. Kode tunanetra. Diterawang. 6. Tanda air watermark. Perbedaan uang palsu dan asli adalah dari material penyusunannya. Serat kapas sebagai material pembuatan uang kertas rupiah tidak akan dijumpai pada ciri-ciri uang palsu. Bahan baku membuat uang palsu adalah jenis kertas yang mudah ditemukan, tetapi tidak disebutkan jenis kertasnya. Segi tekstur, pembuatan uang palsu tidak dapat meniru uang kertas yang bertekstur pada bagian tertentu. Anda dapat mengenali ciri-ciri uang palsu dari karakter kertas dengan kecenderungan lebih halus dan tidak bertekstur. Dampak peredaran uang palsu bagi masyarakat. 1. Kerugian secara finansial. Dampak peredaran uang palsu bagi perekonomian. 1. Inflasi. 2. Jadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar. 3. Mempengaruhi suplai uang. 4. Uang berkualitas baik akan tergantikan dengan uang berkualitas buruk. Hukuman pengedar uang palsu menurut undang-undang. Hukum uang palsu secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. 1. Memalsukan uang rupiah, pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Ekspor atau impor uang palsu, hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar 100 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemecahan masalah dan persoalan kelompok kami, strategi pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan pada wacana yang kami pilih adalah uang palsu beredar karena beberapa faktor. Karena beberapa faktor tersebut, seseorang sulit mengetahui uang palsu atau asli. Dengan itu, di pecahan uang terdapat unsur pengaman rupiah agar dapat membedakan keaslian uang. Sesi presentasi sudah selesai. Bila ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan saja. Ya, silakan, Sema. Izin memberi pertanyaan. Mengapa uang rupiah semi 2022 semakin kecil nominalnya, maka semakin kecil juga ukurannya? Terima kasih Sema untuk memberikan pertanyaan. Izin menjawab. Kenapa uang asli semakin kecil ukurannya? Karena untuk mempermudah penyandang tunanetra mengetahui pecahan uang. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang membuat uang palsu? Izin menjawab. Yang membuat uang palsu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Sesi presentasi kami tutup. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, kelompok tugas sudah secara ringkas dan sudah secara lengkap menginformasikan dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam FKPD. Ibu akan sedikit memberikan refleksi atau memberikan pemaparan atas apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3, di mana tadi kelompok 3 sudah memberikan dan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengetahui uang asli dan uang palsu. Ada berapa cara tadi yang dijelaskan kelompok 3? Ada 3. Apa aja? Ambil sampel, ini salah satu uang, pecahan uang rupiah kita. Kalau misalnya dilihat apanya? Dilihat gambarnya. Dilihat gambarnya, terus dilihat warnanya. Terus kalau misalnya diraba, teksturnya. Apa yang saya rasakan setelah meraba uang? Rasa. Atau yang disebut dengan intaglio. Benar sekali. Terus kita kira-kira dari kedua uang ini mana yang asli, mana yang palsu? Yang asli. Yang asli ya? Yang palsu.
lebih tahu fitur keamanan uang baru kita ini lebih lengkap lagi dari uang emisi yang sebelumnya. Silahkan kita lihat videonya. Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya adanya satu pencegahan terhadap uang palsu. Nah, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Apa yang kalian bisa simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Ada yang mau mengutarakan kesimpulannya? Boleh, Sarah? Ayo. Bisa saya simpulkan bahwa pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan, dan pemusnahan. Unsur pengamat uang rupiah terbagi menjadi 3. Unsur pengamat uang rupiah terbuka, unsur pengamat uang rupiah semi tertutup, dan unsur pengamat uang rupiah tertutup. Unsur pengamat uang rupiah terbuka atau overt adalah sumber pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indera. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3: dilihat, diraba, dan diterapkan. Oke, terima kasih Neng Sarah yang sudah memberikan kesimpulannya. Kita minta keluar dulu. Sudah tahu ya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa memberikan manfaatnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu ingin kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ibu ingin satu orang ke depan untuk memimpin teman-temannya berekspresi. Ayo, siapa yang mau ke depan? Oke, Neng Sema, silakan. Ibu tunggu ekspresinya seperti apa. Mari kita merefleksikan bersama-sama pembelajaran hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk bertanya oleh guru. Bagaimana pendapat kalian? Dan yang ketujuh, kami difasilitasi untuk berdiskusi dan tanya jawab. Dan yang kedelapan, kami diberikan penguatan konsep oleh guru. Dan yang terakhir, kami diberikan motivasi, apresiasi, dan semangat selama kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih buat semuanya kalian. Tanpa menyurutkan senyuman kalian, Ibu akan melaksanakan fast test. Jangan dulu ya instruksinya ya. Ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran kita kali ini. Silahkan kalian scan barcode yang ada di depan ini untuk melaksanakan post test. Ibu kasih waktu 3 menit saja. Wow. Sudah semuanya? Sudah. Silakan kita lihat ke depan. Di sini sudah ada hasilnya. Wah,
Luar biasa ya, semuanya hampir dapat nilai sempurna. Good job. Ada 2 orang yang di bawah KKM. Silakan kita lihat siapakah dia. Paris, Sema, dan Jahra. Alma? Iya. Nah, jadi nggak apa-apa. Untuk yang masih di bawah KKM, silakan kalian tonton lagi video pembelajaran yang kalian pahami lagi dan nanti kerjakan soalnya sama sampai mencapai KKM. Nah, untuk kalian yang sudah mencapai nilai sempurna ini, untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian kunjungi situs ataupun website dari Bank Indonesia. Di sana banyak sekali informasi yang sangat menarik terkait tentang uang rupiah. Mulai dari pengelolaan uang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mulai dari unsur-unsurnya. Silahkan kalian buka-buka situs ataupun website dari Bank Indonesia. Nah, setelah post-test dilaksanakan, tadi sudah Ibu buka juga pengayaannya seperti apa, remedialannya seperti apa. Nah, di sini kita akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling bagus ataupun yang terbaik untuk pertemuan kita saat ini. Siapa ya kira-kira? Satu. Mana kelompok terbaik untuk pertemuan kali ini jatuh kepada kelompok satu. Asalkan nilai yang diperoleh jatuh kepada kelompok dua. Ayo maju ke depan. Ini ada satu piagam penghargaan yang diberikan kepada kalian selain nilai yang kalian peroleh kali ini. Ya selamat ya, mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi belajar kalian dan bisa memotivasi kalian supaya lebih baik lagi di pembelajaran selanjutnya. Silakan. Kita untuk materi pertemuan berikutnya, berhubung kita sudah ada di ujung pembahasan, silakan nanti kalian baca lagi tentang bank sentral, terus ada sistem pembayaran, alat pembayaran, pengelolaan dan unsur pengaman rupiah. Pertemuan selanjutnya kita ulangan. Nah, berhubung pembelajaran kita sudah selesai, Ibu ingin meminta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Tapi sebelum berdoa, Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan seperti itu. Ibu akan nilai dulu, nanti akan dibagikan kembali ke kalian. Ya, Bu. Ya, istirahat rapi-rapi lagi bukunya. Sudah. Kita cooling down dulu. Cooling down. Soalnya kalian setelah ini belajar apa? Kimia. Kimialitas minat dulu ya. Ya. Udah. Sip. Ayo silakan ketua kelas pimpin doa penutup. Baik, sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Beri salam.